Halo Semeton CNS dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan aku Putri dan kita bertemu lagi dalam podcast CNS episode 176. Dan pada podcast hari ini Putri akan mengajak Semeton CNS nih untuk berdiskusi dengan tema kita yang cukup menarik, yaitu bicara dari hati, mengobrol terbuka dengan anak tentang seks, narkoba, dan bahaya pergaulan bebas. Nah, Putri hari ini ditemenin sama narasumber keren kita. Di sini ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo Putri. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk Semeton CNS, untuk informasi nih Semeton CNS, Kak Ayu ini merupakan anggota dari komunitas relawan Gagas, betul Kak? Betul. Oke, komunitas relawan Gagas ini terbentuk pada tahun 2017. Relawan Gagas bisa disebut sebagai anak dari Gagas Foundation Mataram atau NGO yang bergerak di bidang isu perlindungan anak. Dan relawan Gagas ini merupakan wadah tempat kaum muda bisa belajar dan ingin mengetahui dunia anak, khususnya di bidang perlindungan anak. Relawan Gagas juga berfokus pada isu pencegahan pernikahan usia anak, kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan mental, bahaya rokok, dan serta kesetaraan gender. Betul Kak Ayu? Betul sekali. Betul sekali. Wah, keren sekali ya Kak Ayu ini. Bisa dibilang seorang aktivis perlindungan anak ya? Bisa. Wow, keren sekali nih Semeton CNS. Nah, ngomong-ngomong Kak Ayu ini sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuknya ya sebagai relawan. Sebagai dan relawan. Guru TK juga. Wah, guru Ya, TK. guru TK. Guru TK-nya ngajar di mana Kak? Di namanya TK Tafiz Baitur Rahman di Wah. Pejeruk di dekat rumah. Wow, ini orang Pejeruk Kak ya? Iya. Wow. Oke Kak Ayu, terkait tema kita hari ini, menurut Kak Ayu nih sebagai seorang yang sudah melalang buana di dunia anak, menurut Kak Ayu bagaimana sih terkait diskusi terbuka antara orang tua dan anak itu, mengapa isu tersebut itu bisa dibilang sangat penting Kak Ayu? Oke, jadi kita calon orang tua ya. Ya. Kalau kita sudah menikah pastinya kita akan memiliki keturunan atau anak. Di sana mungkin kita sebelum menikah itu kita harus ada kesepakatan sama pasangan kita masing-masing bagaimana cara kita mendidik awalnya. Lalu kenapa sih pentingnya diskusi terbuka dengan anak? Karena anak itu kan generasi. Jadi bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, mengajak diskusi kepada anaknya dengan baik dan benar agar anak ini merasa dirinya itu orang tua saya sayang sama saya. Orang tua saya peduli sama saya, orang tua saya melindungi saya, seperti itu. Kalau kita acuh sama anak kita bodo amat gitu sama anak kita, jadinya anak kita ya bakalan uring-uringan mungkin, malas belajar juga karena mungkin tidak ada motivasi dari orang tuanya. Betul juga. sekali. Orang tuanya cuek, orang tuanya nggak mau tahu nih perkembangan anaknya juga. Jadinya kita sebagai calon orang tua besok harus tahu ya. Oke. Gitu. Ini ilmu baru untuk aku juga nih. Untuk yang belum menikah juga Semeton CNS mungkin bisa disimak baik-baik ya, karena info dan diskusi kita hari ini sangat penting ya, khususnya untuk kaum muda yang untuk persiapan menikah ya Kak Ayu ya. Oh, Kak Ayu sudah menikah? Belum. OTW Kak? Insyaallah. Insyaallah. Oke Kak Ayu. Tadi terkait kenapa sih diskusi penting, diskusi terbuka dengan anak dan orang tua itu sangat penting. Menurut Kak Ayu ini bagaimana sih contoh-contoh percakapan terbuka dengan anak itu supaya anak bisa lebih aware dengan kita sebagai orang tua gitu Kak? Oke, jadi ada namanya komunikasi dua arah ya. Kadang hanya orang tua saja yang mau didengarkan, tapi orang tua tidak mau mendengarkan anaknya gitu. Jadi orang tua perlu juga untuk mendengarkan apa keinginan anaknya, mau anaknya itu apa. Jadi orang tua bisa menyesuaikan nih, keinginan saya seperti ini, anak saya maunya seperti ini. Betul. Bisa didiskusikan. Nah, ibu maunya seperti ini. Ini misalnya penjelasannya terkait anaknya nakal atau suka gangguin temannya di sekolah. Dijelasin aja. Kalau kita suka ganggu temannya, nanti temannya nangis, temannya bisa terluka atau apapun. Nanti mungkin maksud anaknya di sana bukan nakal atau apa, tapi anaknya bercanda gitu. Nanti itu bisa didiskusikan kepada anaknya. Kalau hal tersebut bisa melukai temannya, misal kalau kita dorong teman kita nanti bisa jatuh, bisa terluka temannya. Jadi kalau main itu harus baik-baik aja, seperti itu. Tetap ada komunikasi dua arah itu. Tetap ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua gitu kayak. Benar. Karena anak juga butuh didengarkan. Benar, jadi anak itu butuh didengarkan, butuh dilindungi. Karena anak kan banyak pertanyaan ya. Betul anak sekali. Sekarang itu kenapa seperti ini, kenapa bisa gitu, kenapa adik maunya kayak gini, kenapa ibu nggak mau dengerin gitu. Terkadang ibunya
egois ya, orang tua kadang kebanyakan kadang egois, ya. harus anaknya ibunya mau A, Mm-mm. harus gitu loh, sedangkan anaknya maunya yang B gitu. Oke, ini mungkin mencerminkan orang tua yang mungkin apa ya, usianya sudah sudah agak gitu ya. Jadi masih terbawa dari parenting zaman dulu. Iya, benar. Iya, yang orang tua hanya mau diturutin maunya saja tanpa mendengarkan. Iya. Kalau Pendapat katanya anak. sekarang parenting militer ya. Oh iya, Pendidikan parenting militer. pada anaknya. Lalu untuk tips nih bagi orang tua yang untuk memulai percakapan dalam diskusi dengan anak tentang topik-topik yang tentang tema kita hari ini tuh, bagaimana sih kata-kata itu yang yang sesuai, yang bisa membuat anak itu nyaman dan terbuka dengan orang tuanya, Kak? Oke, jadi kalau orang tua nih masih punya anak di usia dini, itu stimulusnya itu bagus banget. Lebih baik dari di stimulus sejak kecil daripada akan dikasih tahu kalau udah besar gitu loh. Karena dari sejak kecil anak ini akan tertanam. Misalnya sebelum tidur, kalau anaknya masih tidur sama orang tuanya, dijelaskan misalnya terkait dengan kalau ibu itu sayang adik, selalu mengucapkan maaf kepada anak. Misalnya anaknya tadi pagi tumpahin air, ibunya pasti kesel kan, pasti ada rada jengkel. Pastinya di sana nanti ibunya, maafin ibu ya, hari ini tadi ibu marah. Pastinya juga anak itu akan mengikuti kan, mengikuti ibunya. Iya ibu maafin adik ya, tadi udah tumpahin air kayak gitu. Di sana juga bisa dijelaskan kepada anaknya sebelum tidur nih, misalnya kisah-kisah Nabi yang positif-positif. Jadi anak itu akan tertanam nih dari kecil hingga besar, dia akan tertanam hal-hal positif di dirinya karena stimulus-stimulus yang diberi oleh ibu dan ayahnya itu. Oke, mungkin seperti kalau dalam bahasa anak sekarang itu kayak word of affirmation gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Jadi ada kata-kata yang bisa bagaimana ya, mengungkapkan apa yang sebenarnya dia mau. Betul. Supaya nggak tantrum gitu, Kak ya? Benar. Benar gitu. sekali. Jadi harus ibunya misalnya kalau ngerasa dirinya tadi udah marahin anaknya atau apa, harus tetap ada kata maaf. Maafin ibu ya, atau tadi tadi ibu senang lo adik di sekolahnya kata bu gurunya nggak nangis gitu. Jadi anak akan mengikuti nih, ibu maafin adik ya, ibu terima kasih ya, seperti itu. Wah, ini keren banget sih Sobat CNS. Jadi mungkin bisa diterapkan ya 3 kata ajaib yang tolong, maaf dan terima kasih. Itu benar-benar stimulus anak dari kecil ya, benar, untuk mendidik anak. Supaya pas sudah dewasa itu terus terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Iya, benar sekali. Wow, ini keren banget sih. Aku sebagai anak muda nih yang masih belum ada kepikiran untuk menikah sih juga, Kak ya. Cuma masih ini belajar. Kita belajar juga gimana parenting yang mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Oke, Kak Ayu. Lalu terkait ini kan anak-anak biasanya apalagi di usia-usia toddler itu kan banyak pertanyaan, cerewet gitu. Semua apa yang dilihat ditanyakan gitu, Kak Ayu. Nah, menurut Kak Ayu nih, bagaimana orang tua itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang mungkin random tersebut? Dan mungkin juga misalkan kalau kita mau membahas terkait tema kita yang hari ini seperti seks, narkoba, dan pergaulan bebas, itu bagaimana sih orang tua dapat memilih kata-kata supaya bisa menjawab itu secara jujur dan bijaksana? Oke, tentunya orang tuanya harus sering-sering ya untuk berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Misalnya kalau anaknya, saya ada satu cerita dari dosen saya dulu. Anaknya tiba-tiba nanya ke bapaknya, anaknya perempuan, bilang gini, ayah, seksual tuh apa? Ya, ayahnya kaget karena nggak tahu tiba-tiba anaknya kok nanyain seksual gitu. Jadi dijelaskan oleh anaknya dengan bahasa anak. Nggak mungkin kan pakai bahasa orang tua atau bahasa orang dewasa, karena kalau kita udah bertemu dengan anak, pastinya kita akan menjadi anak gitu. Karena anak tidak akan bisa mengerti bahasa kita. Dengan bahasa yang sangat bisa dipahami dengan anak, bahwa seksual itu adalah perbuatan yang seperti ini. Adik akan berhubungan seksual jika sudah menikah, jika memiliki pasangan yang halal atau punya mahram gitu. Ayah mungkin mahramnya adik, tapi ayah tidak boleh melakukan itu kepada adik gitu. Yang hanya bisa melakukan itu adalah
suaminya adik, seperti itu. Oke. Pun ayahnya pun akan menjelaskan bahwa karena anaknya masih kecil, jadi ayah tidak boleh memandikan adik. Yang bisa memandikan adik itu adalah ibu, gitu. Oke. Karena adik perempuan, jadi adik sama ibu, gitu. Bukan ayahnya yang lepas tanggung jawab gitu ya. Tapi kan di sana ada bagian pribadi anak yang harus sama-sama anak-anak itu harus dijelaskan ini bagian pribadi mereka, hanya mereka yang bisa memegang, dan jika perempuan hanya ibu yang bisa memegangnya, jika laki-laki hanya ayah yang bisa memegangnya. Oke. Itu. Mungkin itu terkait edukasi seksual ya pada anak dari orang tua Iya. dalam usia-usia yang masih belum mengerti tentang bahasa-bahasa yang lebih tinggi Kak ya. Iya. Kalau untuk terkait narkoba nih, bagaimana sih cara kita menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya berbahaya? Ya, kalau narkoba awal-awal sih anak-anak mungkin nggak tahu ya narkoba apa, tapi makin kesini banyak anak-anak yang gampang menyebut bilang ganja gitu. Maaf, sabu gitu ya, nggak apa-apa ini kita belak-belakan aja. Benar. Jadi kita yang dewasa pun orang tua bakal kaget gitu loh. Anaknya dengar dari mana, pastinya itu ada pengaruh-pengaruh lingkungannya. Mungkin di rumahnya anak ini dijaga sama orang tuanya, tapi saat dia keluar dari rumah itu bertemu A, bertemu B, yang dimana itu karakternya mereka akan berbeda, mendengarkan omong kotor ya gitu. Betul. Kan anak sering banget. Jadi ada beberapa anak pasti ganja kan cuman tahu apa ganja, sedangkan itu cuman kata-kata yang mereka lontarkan, yang mereka dengarkan. Mungkin di sana orang tua akan jelasin kalau ada namanya ganja, ada namanya sabu, itu adalah narkotika. Narkotika itu apa? Obat-obatan yang terlarang. Terus kalau anaknya lagi nanya, kan obat itu kita minum kalau kita sakit. Bagaimana? Itu beda pastinya, itu beda kadarnya, beda kegunaannya. Kalau ganja itu bisa mematikan, bisa buat kita tambah sakit, bisa buat kita tambah sakit, pokok semuanya akan menjadi berbeda. Kalau obat yang dikasih sama dokter itu buat kita sehat, seperti itu dijelasin ke anaknya. Oke Kak Ayu, ini aku pernah dengar sih ada beberapa berita yang dia itu permen. Tapi di dalamnya itu mengandung zat-zat seperti narkoba. Itu bagaimana Kak? Karena sasaran dari marketingnya sendiri itu untuk anak-anak supaya kecanduan. Jadi itu udah seringnya kita dengar kalau permen yang ada kayak tepungnya gitu, dia dikasihin tepung gitu tapi rasanya manis. Gitu. Jadi anak akan tetap beli yang itu karena merasa mungkin enak. Enak, ngerasa enak. Nah, itu harus diwaspadai sih sebenarnya Kak. Itu harus kita sama-sama waspadai. Saya pun kalau di sekolah di TK itu kalau lihat makanan yang berbeda rupanya saya akan icip gitu. Saya akan beli juga dan merasakan kalau ini rasanya terlalu asin banget, nggak enak, ini buat anak sakit gitu. Saya akan larang pedagang yang ada di sana gitu. Dan orang tua juga harus terbuka soal itu. Banyak orang yang tua kalau anaknya tantrum nih nangis mau itu, nggak apa-apa biarin aja nangis daripada dia sakit gitu. Nggak apa-apa biarin aja dia nangis daripada dia sakit. Kemudian apalagi banyak berita-berita yang kalau permen itu ini sih ya, permen yang ada tepungnya itu saya sering banget lihat katanya kayak tepungnya dicelup-celup terus diemut sama anak. I know, yang apa kayak kristal. Iya benar gitu. Jadi orang tua lebih baik larang anaknya untuk makan konsumsi itu. Lebih baik anaknya itu tantrum nangis mau itu nggak apa-apa nangis aja daripada harus beli itu. Oke Kak Ayu, jadi sama-sama CNS juga di rumah nih yang mungkin punya anak, punya adik, punya temen gitu ya, untuk bisa waspada ya untuk jajan-jajan anak apalagi di sekolah, karena kita nggak bisa langsung ngawasin ya sebagai orang tua Kak Ayu. Jadi untuk kita waspada, bagaimana anak-anak belanja juga, kalau bisa lebih baik kita bekali anak ya. Benar, lebih baik kita buatkan makanan bekal gitu Kak Ayu ya. Kalau untuk di tempat Kak Ayu ngajar sendiri itu apakah aman kantinnya atau tempat-tempat jualan di sana dari hal-hal seperti ini? Kalau itu tetap kita tetap kita lihat ya makanan yang dijual sama orang-orang di kantin itu. Kalau ada yang aneh saja itu langsung ya tadi saya beli, saya rasakan makanan itu. Dan saya lebih tekankan lagi kepada orang tua untuk lebih baik bawa bekal. Kalau merasa anaknya aman makan yang sering dia belikan, ya udah bawa dari rumah aja ketimbang nanti beli di sekolah. Beli bukan kita mau memutus rezeki orang ya, tapi kita juga peduli sama murid kita sendiri, sama anak kita sendiri gitu. Oke Kak Ayu,
Tadi terkait kita diskusi ya, bagaimana penerapan dari komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Menurut Kak Ayu nih, apakah ada strategi-strategi lain yang bisa digunakan orang tua untuk membangun keterbukaan komunikasi dengan anak? Karena kita tahu sendiri mungkin orang tua baru ya, dari mamah papa yang baru nih, yang baru punya anak, masih merasa canggung gitu untuk komunikasi dengan anak mereka sendiri. Itu gimana nih Kak Ayu? Pastinya orang tua harus belajar dulu, banyak-banyak belajar sebelum menikah itu harus belajar. Nggak mesti menikah, nggak belajar kan ada namanya kelas pranikah. Kelas pranikah, Iya, itu betul kan banyak sekali. sekali yang akan dibahas, dan setelah itu mungkin akan dibahas terkait dengan kalau kita udah punya anak, pasangan ini harus diskusi cara mendidiknya itu bagaimana. Parentingnya Iya, seperti parentingnya itu. bagaimana. Dan untuk mendidik anak atau membuat anak ini bisa lebih terbuka dengan orang tuanya, karena banyak anak tidak terbuka dengan orang tuanya. Yang awalnya sih orang tua kita gitu loh, bagaimana cara kita membawa diri kita ini bisa masuk ke dunia mereka, bisa masuk ke dunia mereka, bisa lebih paham kepada anak kita. Dengan stimulus-stimulus yang tadi Kak, sebelum tidur kita harus ajak anak kita ngobrol, Berbicara. ya, menceritakan hal-hal yang positif, lalu menceritakan juga hal-hal yang negatif juga. Kalau adik melakukan yang ini loh akibatnya dek. Kalau adik melakukan yang ini yang baik, ini juga yang akan adik dapatkan gitu. Jadi anak akan merasa dirinya itu didengarkan, merasa dirinya disayang, dan pastinya akan tetap dikit-dikit akan cerita ke bundanya kayak, bunda tadi di sekolah adik gini loh, bunda tadi adik main sama ini loh gitu. Anak pasti akan terbuka, dan pastinya sampai dewasa pun anak akan selalu terbuka kepada orang tuanya. Setiap anak mau bergaul dengan siapapun, dia pasti akan cerita ke orang tuanya. Ini saya seperti orang tua sendiri ya, maksudnya mama saya juga dari kecil mengajak ngobrol, tadi main sama siapa aja, di sekolah punya teman baru nggak, jadi kebawa nih sampai dewasa, ma aku dekat sama ini loh, kayak gitu. Benar, kita sama. Oh ya, gitu, ya. Oke, jadi alhamdulillah ya, parenting betul. orang tua kita sudah tepat ya. Oke Kak Ayu, jadi mungkin ini juga menjadi pertanyaan sama teman CNS di rumah, untuk memulai percakapan terbuka dengan anak mengenai topik-topik atau isu-isu yang dianggap sensitif tadi seperti seksual, narkoba, dan bahaya pergaulan bebas itu sekiranya itu bisa dimulai dari anak umur berapa nih Kak Ayu? Dari dalam kandungan pun sudah harus diajak bicara ya anaknya. Sudah bisa gitu Kak Ayu ya? Sudah diajak bicara, karena itu akan menstimulus anak dari hingga anak itu keluar ke dunia. Itu harus tetap ada stimulus yang diberikan ke orang tuanya, karena itu akan membangun apa sih bahasanya, akan menstimulus otak anak juga. Jadi anak belum sekolah pun, belum bisa bicara pun, harus tetap diajak bicara. Iya, jadi lebih baik seperti itu ketimbang besok besar anaknya dikasih tahu tapi malah ngeyel. Karena apa, waktu kecil orang tuanya mungkin cuek kayak gitu, anaknya main sama siapa cuek, nggak pernah ditanyain. Hal kecil saja, mungkin PR anaknya pun nggak pernah ditanyain ya. Itu sebenarnya harus tetap ditanyain, PR-nya apa, tadi sekolah kerjain apa sama bu gurunya. Jadi membahas apa yang sudah anak lakukan di hari itu. Iya benar, jadi anak akan terbuka di sana. Kalau kita orang tuanya cuek, ya pasti anaknya ngerasa saya mau lakuin ini juga orang tua Nggak saya masalah ya? nggak masalah, nggak mau tahu gitu. Padahal itu kan penting dari sedini mungkin lah gitu, harus tetap diajak ngomong, distimulus yang baik-baik. Jadi orang tua juga harus membangun relasi ya, bisa dibilang relasi komunikasi yang kuat dengan anak, walaupun anak nanti mungkin bisa cerita sendiri ya, tapi kita juga harus nanya sebagai orang tua kayak, adek tadi di sekolah ngapain aja, kayak gitu, adek ketemu siapa aja, karena mungkin kita nggak tahu juga ya emosi anak saat itu lagi, kenapa hari itu, kenapa sampai nggak mau cerita gitu, kita diam-diam aja. Iya, betul banget itu Kak. Jadi orang tua juga harus bisa membangun komunikasi yang baik ya. Betul sekali Kak Ayu. Nah Kak Ayu, bagaimana sih cara orang tua itu untuk memastikan anak itu merasa nyaman dalam pembahasan itu, selain tadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang friendly untuk anak gitu. Jadi awalnya ini mau sedikit cerita ya. Boleh Kak Ayu, silakan. Jadi saya punya murid dulu, tapi sekarang dia udah SD gitu. Jadi anak ini kita agak ke bahas seksual ya Kak ya. Jadi anak ini sering
memegang alat kelamin teman sesama lakinya. Wow. Dia laki. Itu laki-laki? Ya, dia pegang alat kelamin teman lakinya juga. Itu iseng apa gimana, Kak? Awalnya saya kira cuma bercanda gitu. Terus banyak anak muridnya yang melapor, Bu Guru ini kita tadi dipegang ini kita. Karena apa gitu, ini kita tadi sama ini. Awalnya saya diemin aja karena mungkin itu bercanda ya. Ternyata lama-kelamaan kok anak ini keseringan gitu. Tapi saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua anak ini, kenapa anaknya seperti itu. Akhirnya pembagian rapot tiba, saya bertemu dengan anak itu, saya menanyakan anaknya. Lalu orang tuanya menjawab bahwa anaknya ini kalau di rumah, kalau di dalam rumah gitu sama keluarganya ya baik-baik aja gitu. Tapi saat dia bermain di luar rumah, di lingkungan, ada punya teman yang usianya anak SD, masih anak juga, tapi dia menyuruh anak-anak kecil yang TK itu untuk melakukan hal yang itu kepada dia gitu. Jadi karena rada shock ya. Pantas jadi anak ini juga melakukan itu kepada temannya yang nggak tahu apa-apa kan jadi takut gitu. Dan itu sesama laki-laki gitu. Wow, ini parah banget sih, Kak. Iya, jadi astaga kok. Terus saya tanya lagi, udah dikasih tahu terus ke anaknya Bunda gitu. Sudah saya marahin katanya gitu. Kan nggak perlu dimarahin gitu ya, pastinya kita harus mendekati diri kepada anak. Betul sekali. Kalau kita main sama orang tuh boleh main sama siapapun, tapi kita melakukan hal yang seperti itu udah nggak benar. Itu salah, Adek. Itu adalah hal yang misalnya Allah marah sama kita kalau kita melakukan hal yang seperti itu, apalagi nanti adik ke temannya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau orang tua sudah tahu anaknya ternyata seperti itu, harus lebih dekat lagi, harus lebih banyak tanya lagi ke anak tadi udah main sama siapa, mainnya apa aja. Jadi kalau anak ditanyain setiap hari seperti itu, tanpa kita menanyakan pun dia akan cerita sendiri. Sendiri. Lalu Kak Ayu nih, kalau misalnya anak-anak itu udah ditanya nih, kenapa kamu kayak gitu? Tapi dia tetap tertutup kayak, oh nggak pernah kok, aku nggak pernah gitu. Itu gimana tuh solusinya Kak Ayu? Ya pastinya dikasih tenang dulu. Dikasih tenang dulu, apalagi sampai anaknya misalnya nangis ya nggak pernah Iya, gitu. kebanyakan anak-anak sering seperti itu. Nangis. Dikasih tenang dulu, disayang-sayang dulu, kalau udah ngerasa aman, ditanya baik-baik, pasti dia akan terbuka nanya, iya tadi adik disuruh sama yang ini, misalnya gitu. Pastinya nanti orang tuanya akan menjelaskan ya, orang tua itu banyak-banyak belajar intinya, apalagi kalau punya anak, harus banyak tahu perkembangan anak. Itu di usia ini bagaimana, usia ini sudah bisa apa, kayak gitu. Jadi kalau anaknya sudah dikasih tenang, dikasih ngomong, jangan dimarahin, apalagi sampai dibentak gitu ya. Benar, apalagi sampai dibentak terus mau dipukul, anaknya itu lebih jangan gitu. Jadi anak nggak akan mau ngomong dong, dia akan diem aja jadi anak mikirnya kalau saya ngomong, kalau saya jujur, nanti mama saya marah nih karena nanti bunda saya marah gitu. Banyak banget ya orang tua yang anaknya kayak gitu ya, anak-anaknya yang bermasalah tapi orang tuanya tidak bisa dibilangin secara baik-baik gitu kayak ya. Lebih baik mungkin anaknya parenting VOC tadi. Parenting militer ya. Lebih kasih tenang dulu anaknya, dibiarin anak itu untuk bercerita. Oke, Sematan CNS. Jadi selain tadi kita ngomong baik-baik ya sama anak, ngajak diskusi dengan cara yang baik dan terbuka, kita juga harus bisa memfilter teman-teman ya, teman-teman anak main itu orangnya kayak gimana. Ya mungkin kita juga bisa mendekati teman-teman anaknya gitu ya. Iya betul banget, harus tahu orang tuanya, anaknya sama siapa aja. Betul sekali. Oke Kak Ayu. Lalu jika anak itu tidak mau terbuka atau menghindari topik tersebut, bagaimana sih strateginya yang bisa digunakan sama orang tua untuk pembahasan itu bisa lebih efektif? Pastinya itu banyak cara ya Kak, didiemin aja dulu anaknya. Sama kalau kita ngambul pun mungkin didiemin dulu ya. Dikasih tenang dulu anaknya. Dikasih tenang dulu. Kalau sudah baik semuanya, orang tuanya harus menggunakan kata-kata atau lebih sayang gitu ke anaknya. Jangan bawaannya mau marah aja gitu. Disayang dulu, pokoknya dikasih tenang anaknya. Nanti ditanya, tadi adik kenapa? Maaf ya kalau tadi ibu sempat marah. Jadi kita harus sebagai orang tua validasi juga ya diri kita. Harus sadar diri juga orang tuanya. Jadi kayak orang tua juga harus punya emotional intelligence yang baik ya. Benar, harus sabar. Wah susah banget kayaknya jadi orang tua nih Kak. Belajar. Jadi mungkin sebelum punya anak tadi ya kita membahas yang tadi,
ada sekolah-sekolah pranikah sebelum kita menikah dan punya anak itu nanti diajarin bagaimana cara parenting yang baik di sana ya. Iya. Dan komunikasi dengan pasangan juga tentunya pasti itu yang bagaimana parenting yang terbaik gitu Iya, Kak ya, betul, betul sekali. Oke Kak, tadi mungkin kita sudah membahas tentang masalah seksualnya nih. Kalau untuk masalah narkobanya, semisal anak kita masih di usia sekolah dasar, masih anak SD gitu, tapi terpapar tadi narkoba mungkin. Terpapar obat-obat yang sama teman-teman mungkin yang lebih dewasa gitu ngajak, make gitu Kak. Itu benar. Gimana tuh solusinya? Jadi gini. Banyak anak awalnya gini ya, nggak mungkin kan anak itu langsung dikenalkan narkoba. Misalnya kalau betul. Anak itu sering bermain dengan usia orang-orang dewasa gitu kan, banyak anak kecil main sama orang dewasa ya. Mungkin nggak langsung dikasih narkoba, mungkin dia dikasihnya dulu icip-icip rokok gitulah. Itu dia. Dikasih icip-icip rokok, terus dikasih icip-icip minuman keras gitu ya, dan berakhir dengan narkoba gitu. Pastinya itu udah banyak yang saya sendiri temukan. Wow, itu gimana Kak, bisa diceritain nih? Di lingkungan saya sendiri, pengen tahu. Jadi di lingkungan saya sendiri itu sering saya temukan anak-anak yang usia SD itu waktu itu bawa miras gitu. Wow, parah banget. Iya, bawa miras. Saya lihat anak itu sembunyiin miras tuh, kan karena rumah saya di pinggir kali ya. Mereka sembunyiinnya di sana gitu, di sama pinggir kali itu. Jadi saya lagi jalan-jalan terus lihat itu bawa apa, terus saya bongkar ternyata minuman gitu. Kan saya iseng ya udah saya buang. saya buang. Terus abis itu yang saya tahu anak yang bawa itu siapa aja. Nah lalu karena di lingkungan saya tuh ada namanya posyandu ramah remaja. Saya kumpulkanlah anak-anak ini yang kemarin bawa miras, lalu saya jelaskan, saya tidak langsung menyalahkan anak tuh kemarin saya lihat kamu bawa ini gitu, gak mungkin kan. Jadi kita jelaskan nanti awalnya terkait dengan bahaya rokok untuk usia anak bagaimana, lalu kalau bahayanya miras itu apa, jangan sampai berujung kita mencoba namanya narkoba kayak gitu. Jadi kita jelaskan kepada anak bahaya rokok gini loh, masa kita usia anak sudah merokok gitu. Ya. Terus kalau kita udah minum minuman keras nanti bahaya juga kepada tubuh kita gitu. Kita harus sayang sama diri kita gitu, biar kita tetap sehat, biar kita tetap terjaga. Jangan sampai kita mau icip-icip sama yang namanya narkoba. Kalau kita dikasih sama teman kita misalnya barang-barang itu, segera lapor gitu, kasih tahu orang terdekatnya, misalnya mamanya, bapaknya, atau bisa kasih tahu ke kita, ke kadar remajanya gitu. Tapi ya seperti itu karena lingkungan mungkin kalau di rumahnya ibunya selalu bilang, enggak, anak saya kalau di rumah bebe aja gitu. Iya, di rumah baik-baik aja. Tapi gitu. Di luar rumah kan we never know. Ya mungkin kalau di rumah ibunya nggak pernah aja ngomong ya, anaknya pulang ya pulang aja. Ngerasa anaknya kalau di rumah bebe aja, makan tidur udah gitu kan. Kalau di luar nggak tahu gimana anaknya gitu. Sedangkan kita yang pernah ngegap anaknya bahwa itu, kalau kita mau menyalahkan anaknya kadang ibunya enggak gitu. Jadinya kita kumpulkan anak-anak itu, kita jelaskan ke mereka gitu. Oke, jadi di sini masalahnya, bukan masalah sih, kayak posisinya orang tuanya denial ya sama kelakuan anaknya. Benar, merasa anaknya itu nggak apa-apa gitu, tapi padahal anaknya itu apa-apa gitu. Oke, jadi mungkin di sini kita sebagai peran kita di lingkungan itu bisa kasih tahu ya untuk anak-anak yang melakukan penyimpangan seperti itu, dikasih tahu secara baik-baik. Kalaupun orang tuanya tidak bisa membantu, ya kita bisa sebagai penyuluhan di sana gitu Kak ya. Benar, Kak. Oke, tapi biasanya anak-anak tuh misalnya coba-coba nih masih usia sekolah dasar, terus diajak coba-coba rokok gitu. Ini kenapa sih kamu mau coba itu? Iya, biar keren. Iya, benar. Keren apanya Dek gitu. Sebenarnya karena karena lingkungan di rumah itu agak beda ya. Jadi kalau saya pergi ke belakang rumah ke pinggir kali itu kan ada tamannya gitu. Nah di sana banyak anak-anak kalau libur sekolah itu pada main di sana gitu, mereka pada ngerokok. Saya langsung angkat HP buat kayak kasih tahu mamanya sekarang. Kayak kegum gitu ya, kasih tahu nih gitu. Mereka takut sama orang tua, takut banget sama orang tuanya kayak, nggak usah gitu. Tadi minta uang ke mamanya beli jajan, beli rokok gitu. Kamu anaknya ini tahu sama mamamu gitu. Gitu ancamannya langsung tahu mamamu, tak kasih tahu sekarang udah sampai videoin gitu. Tapi nggak usah, mereka takut sama orang tuanya mungkin karena kalau mereka pernah punya salah, orang tuanya itu marah. Iya. Orang tuanya marah,
nggak ngasih taunya yang baik gitu loh, marah kamu ini gitu bla 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 gitu kan. Jadinya anaknya ada merasa kayak kenapa orang tua saya ngekang saya, kenapa orang tua saya marahin saya gitu. Jadi anak itu nekat untuk melakukan itu gitu. Jadi ini juga sematan CNS ya. Jadi PR kita sebagai orang tua juga Kak Ayu ya. Kalau misalnya mau bilangin sesuatu sama anak, kamu nggak boleh lakuin ini, kamu nggak boleh lakuin ini, harus disertai alasan. Iya benar. Alasan yang bisa masuk akal untuk anak. Kenapa kamu nggak boleh lakuin ini? Karena ini. Dan anaknya harus ditanya kayak ya, kamu paham nggak apa yang mama ceritakan gitu? Mama kasih tahu kamu nggak boleh lakuin ini karena ini. Seperti itu kayak ya mungkin. Banget. Jadi kalau orang tuanya cuma bisa marah-marah aja tanpa kasih alasan tadi itu, ya anaknya jadi bertanya kenapa gitu. Kenapa jadi anaknya mencoba untuk gebrak itu sama coba. Jadinya penasaran. Karena kata jangan itu membuat mereka melakukan. Jangan kamu merokok misalnya gitu, anak itu akan ngerokok karena dia akan penasaran di otaknya. Kenapa dilarang? Iya, kenapa dilarang? Bagaimana sih rasanya gitu. Jangan kamu narkoba, akan penasaran juga ini anak gitu. Kenapa sih nggak boleh narkoba? Nah itu kalau tanpa diberikan alasan kepada anak-anaknya gitu. Oke Kak Ayu, jadi misalkan kalau tadi kan anak-anaknya tuh tertutup ya, mungkin tertutup sama orang tuanya karena takut dimarahin gitu. Benar. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membangun kepercayaan dan komunikasi dua arah yang baik supaya anak itu bisa lebih terbuka? Jadi anak itu kan memiliki hak ya, namanya hak perlindungan, pendidikan, partisipasi dan hak untuk bersuara gitu. Jadi apapun yang anak lontarkan, apapun yang anak minta itu orang tua pastinya harus mendengar gitu. Gak mesti orang tua saja yang didengarkan. Kita juga sebagai orang tua, calon orang tua harus mendengarkan anak kita gitu. Karena anak juga mau nih kalau mereka bertanya ada alasan yang dikasih dari orang tuanya, jawaban yang dikasih dari orang tuanya. Gak mesti misalnya kenapa emang gak boleh adek merokok gitu kan? Ya gak boleh. Masa ya enggak boleh? Ya enggak boleh kenapa? Betul banget. Kebanyakan seperti itu. Iya, kalau misalnya kenapa narkoba itu bahaya? Ya bahaya apa? Betul gitu. sekali. Jadi orang tua pastinya harus tetap berkomunikasi dengan anaknya, komunikasi dua arah tadi itu Kak. Anaknya mau apa, orang tuanya mau apa, dibicarakan, ketemu titik tengahnya gitu. Jadi sama-sama harus bisa mengungkapkan ya, maunya apa, anak maunya apa, orang tua maunya apa, jadi bisa bertemu di titik keseimbangan. Iya, benar. Jadi tentang apa masalah itu ya, benar Kak. Solusinya bagaimana dan apa yang harus dilakukan orang tua dan anak. Oke Kak Ayu, jadi mungkin di sini peran orang tua ya. Bagaimana orang tua juga punya pengetahuan seperti hal-hal yang sensitif tadi. Jadi bisa menyampaikan dengan anak secara baik dan anak juga bisa menangkap hal-hal tersebut. Benar. Kalau misalnya dilarang harus kayak gini, kalau misalnya ini harus kayak gini gitu. Nah menurut Kak Ayu nih, apakah ada sumber-sumber informasi terpercaya yang bisa digunakan orang tua untuk memperoleh informasi atau pengetahuan lebih lanjut supaya bisa dijelaskan kepada anak nih Kak Ayu? Kalau sekarang kan dunianya udah medsos semua ya, apa-apa di media sosial itu udah banyak banget di Facebook. Apalagi di Facebook ya, ibu-ibu suka main Facebook. Terus di Instagram, di TikTok, di YouTube itu parenting banyak banget bisa didapat. Bagaimana cara komunikasi efektif kepada anak, lalu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengubah kata jangan itu udah banyak banget di media sosial, bisa dicari ibu-ibu. Mungkin kalau kesusahan anaknya, kok anak saya gini ya, dicari aja, pasti ada solusinya di sana. Nanti kalau udah diterapkan kepada anaknya, lihat deh pasti ada perubahan gitu. Sama halnya misalnya anaknya itu terlalu aktif. Kalau terlalu aktif, hyperaktif gitu ya. Pasti diartikan itu anaknya nakal. Betul. Padahal itu enggak ya, karena anaknya itu mungkin aktif, lalu karena terlalu aktif orang tuanya maunya anaknya itu belajar yang diem, dikasih les. Jadi anaknya nggak mau kan, karena dia aktif, dia punya dia punya kelebihan, misalnya bisa main karate, coba dilesin karate, bukan dilesin matematika gitu. Kalau dilesin karate mungkin akan terasah ada di sana. Nah orang tua seperti itu harus peka sama anaknya. Kalau dia aktif banget, lesin karate pasti dia akan senang karena itu yang hobinya membuat hobinya. Kalau anaknya mungkin pendiam atau lebih suka membaca, ya udah dilesin yang apa yang dia suka gitu. Jadi untuk orang tua bisa dibuka aja di TikTok, apalagi parenting
mendidik anak atau komunikasi yang baik pada anak itu pasti langsung jelop keluar semuanya. Betul gitu. sekali, karena sekarang kita lihat ya di berbagai platform di media sosial itu, kalau kita cari parenting nih, pasti keluar nih parenting yang baik, parenting VOC tadi. Iya benar. Parenting Nikita Willy gitu. Bener banget. Oke, jadi itu kayak influencer atau selebgram itu bisa kita jadikan contoh ya. Terkait bagaimana sih cara pola asuhnya terhadap anak, seperti betul. itu ya. Kan oke, Sobat CNS, jadi banyak banget ya platform atau tempat-tempat yang bisa kita untuk gali informasi ya, untuk bagaimana cara parenting dan pola asuh anak yang baik dan benar. Betul sekali Kak Ayu. Oke, selanjutnya Kak Ayu nih, tadi kan kita sudah bahas tentang seks, bahaya narkoba, dan bahaya pergaulan bebas itu yang negatif-negatifnya aja. Nah, menurut Kak Ayu, apa saja hal-hal positif yang bisa dibahas nih dari orang tua dan anak dalam membahas tadi yang seksualitas, pergaulan, dan pilihan hidup yang sehat gitu Kak Ayu? Ya, jadinya orang tua harus lebih aware ya kepada anaknya, lebih terbuka lagi kepada anaknya. Nggak apa-apa, nggak boleh tabu gitu kalau kita menjelaskan apapun kepada anak. Misalnya menjelaskan bagian pribadi kita. Banyak orang tua menjelaskan kalau maaf kalau ini bagian payudara, tapi malah dibahasakan apa ya, gunung kembar. Banyak sekali itu nggak usah, lebih baik dijelaskan namanya langsung. Iya, nggak boleh tabu. Jadi orang tua nggak boleh tabu, jadi anak kalau bertanya itu akan terbuka. Kayak tadi anaknya dosen saya, ayah seksual itu apa? Jadi kan karena sering mungkin distimulus oleh orang tuanya, jadi dia bertanya seksual itu apa, dijelaskan kalau bahaya kita bergaul bebas tuh ini loh. Jadi kalau kita bermain dengan orang yang seperti ini agak menyimpang, mungkin adik nggak usah terlalu dekat ya, kayak gitu. Kalau temannya ada berbuat jahat ke adik didorong misalnya, adik nggak usah terlalu dekat lagi sama dia, nggak apa-apa, main-main aja, tapi nggak usah terlalu dekat-dekat, harus tetap cerita ke ibu ya. Dijelasin juga misalnya kalau tentang narkoba, biar anak ini nggak bertanya di kepalanya narkoba apa gitu. Nah itu dia tadi Kak Ayu, mungkin bisa dijelasin dari hal-hal positif. Kalau misalnya narkoba itu gunanya untuk apa sih? Kalau misalnya disalahgunakan itu nanti akan jadi seperti apa sih? Iya benar, jadi orang tua itu harus dijelaskan. Orang tua benar-benar harus tetap belajar ya Kak. Harus tetap belajar. Jadi bisa menjelaskan kepada anak dengan bahasa anak juga. Betul sekali. Narkoba itu ini loh dek, kalau adik pakai ini, kalau adik udah besar nih, terus ada ditawarin adik sama namanya sabu misalnya, adik langsung nolak karena itu dampaknya tidak baik kepada tubuh kita, kepada mental kita, kepada fisik kita, semuanya akan berubah. Dan itu juga nggak dilegalkan di negara ini gitu. Pastinya ada undang-undang yang udah mengatur semua itu. Kalau adik coba, nanti adik akan masuk misalnya penjara atau nanti bisa adik direhabilitas, seperti itu. Dijelaskan sedetail mungkin kepada anak supaya di otaknya itu nggak bertanya kenapa gitu. Iya. Dilarang saja tapi tidak ada alasan. Benar gitu. Atau mungkin nanti kita jelaskan ini nih negatifnya aja. Oh berarti nanti di dalam pikirannya tertanam, oh narkoba itu jelek banget, negatif terus gitu ya. Kita jadi, juga ada kebalikannya ya, ada dijelasan positifnya juga kalau, gitu Kak. Kan banyak anak kayak kan katanya obat-obatan terlarang, terus kalau di rumah sakit, kalau di obat-obatan yang benar gitu. Iya, dong itu obat apa gitu. Jadi jelaskan juga kalau obat yang dikasih dari dokter itu pastinya udah buat kita akan sehat gitu. Tapi kalau yang namanya narkoba, nanti ada namanya sabu, ada namanya ganja, itu buat kita sakit tapi nggak buat kita sehat gitu. Oke, benar sekali. Oke, Sobat CNS, ini pembahasan yang sangat menarik ya. Ini bukan sangat menarik lagi nih, menarik banget gitu. Oke, nah ini Kak Ayu, kan Kak Ayu ini dari organisasi komunitas ya, komunitas relawan gagas yang bergerak dalam isu perlindungan anak nih. Benar. Nah Kak Ayu, di dalam komunitas ini yang sudah Kak Ayu kerjakan itu, apakah ada anak yang sudah ditangani oleh relawan gagas ini terkait kondisi-kondisi seperti yang tadi Kak Ayu? Kalau kondisi-kondisi yang seperti itu kebanyakan sih belum ya. Ada beberapa tapi yang kemarin itu yang nakal pergaulan bebas. Ya, yang itu. Itu anaknya usia berapa Kak? Itu masih usia anak, kan kalau anak itu usia 0 hingga 18 tahun gitu. Jadi kalau usianya masih SMP SMA itu masih terbilang anak. Jadi ada rehabilitas
yang akan diberikan atau obat, bukan obat sih, kayak diobatin gitu biar anak ini sehat gitu. Tapi untuk terkait dengan narkoba ini belum ada kasus yang kita tangani. Semoga tidak ada. Iya, semoga tidak ada ya. Tapi kalau kita adain kegiatan bersama anak, pastinya kita selalu mengundang orang BNN untuk mensosialisasi terkait dengan narkoba ini. Wah, jadi Relawan Gagas dan BNNP Provinsi NTB sendiri sudah sering kolaborasi ya, sudah sering kolaborasi. Tolong untuk ngisi dong Pak besok di acara ini, bisa nggak? Wow, keren banget sih. Terus nih Kak Ayu, gimana kalau di Relawan Gagas itu apa aja yang sudah dikerjakan nih di sana? Itu lebih ke bermain-main bersama anak gitu, ke sanggar-sanggar anak, lalu mengedukasi terkait dengan lebih ke pencegahan pernikahan usia anak. Karena kalau udah menikah di usia anak itu kan akan melebar ke sana kemari, akan adanya namanya kesehatan reproduksi mereka akan terganggu. Lalu angka perceraian juga akan tinggi kalau menikah di usia anak itu karena masih anak kan. Jadi lebih kayak gitu sih, kayak ngedukasi ke anak-anak, pergi ke sanggar-sanggar. Tapi kalau sekarang Relawan Gagas atau Gagasnya sendiri ini lagi akan membahas tentang pangan juga sih. Pangan kayak isu-isu pangan kesehatan untuk remaja dan anak. Wow, ini keren banget sih. Oh, ini ada oprek gak sih Kak? Aku pengen masuk. Opreknya tahun depan ya. Wow. Kemarin udah sih tapi udah lewat gitu. Oke, Sobat CNS. Jadi sekiranya yang ingin belajar lebih banyak ya tentang isu-isu perlindungan anak, terus bagaimana tadi cara kita parenting parenting yang baik untuk anak kita sendiri khususnya ya, itu bisa nanti ikut tergabung nih sama komunitas Relawan Gagas. Iya, benar banget. Kalau Relawan Gagas ini ada usia batasnya nggak Kak untuk bergabung? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Oh, jadi emak-emak ini bisa ya? Bisa, kalau tapi dari usia 19 ya, kalau masih anak nggak boleh gitu. Oh, jadi untuk usia 19 ke atas ya, yang sudah dibilang dewasa? Benar. Oke. Untuk Relawan Gagas sendiri Kak, sekretnya di mana ya? Ada di Kekale, Jalan Irigasi nomor 5. Wah, di situ kayak sarang mahasiswa ya? Ih, bener banget. Jangan bilang anggotanya kebanyakan mahasiswa. Benar, mahasiswa semua karena anak-anak kos di sana kan banyak. Betul jadi sekali, kadang kalau mereka nggak mau ngekos ya udah tinggal di sekret aja bisa gitu. Oke, Kak Ayu. Wah, ini keren banget sih Relawan Gagas ini bisa membawa dampak yang baik bagi calon-calon orang tua ya. Iya, benar. Kita bergabung di dalam komunitas, selain tadi belajar, bisa bermain juga dengan anak-anak sekaligus mendapatkan ilmu tentang cara pengasuhan yang baik dan betul. Benar. Oke, Kak Ayu. Wah, ini pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Terima kasih Kak Ayu sudah berbagi pengalaman di podcast CNS episode 176 hari ini. Ya, terima kasih juga ya Kak Putri. Oke, kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin bisa menjadi wadah kita ya anak-anak muda untuk belajar tadi terkait bagaimana parenting itu, dan ini juga menjadi wadah kita supaya kita terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif, contohnya seperti penyalahgunaan narkoba tadi ya. Jadi anak muda juga harus bisa prioritaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang positif dan negatif ya. Oke, Kak Ayu. Nah, Sobat CNS, itu dia pembahasan kita hari ini. Pembahasannya cukup menarik ya dalam podcast CNS episode 176 dengan tema Bicara dari Hati, mengobrol dengan anak tentang seks, narkoba, dan bahaya pergaulan bebas. Terima kasih banyak Kak Ayu. Terima kasih juga Kak Putri. Terima kasih. Oke, Sobat CNS, jadi sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lewatkan episode CNS lainnya yang tentu saja bakal lebih menarik lagi. Dan mungkin kedepannya Kak Ayu bisa menjadi pembicara lagi dalam podcast selanjutnya. Bareng Kak Putri. Oke. Oke, semuanya jangan lewatkan episode podcast CNS selanjutnya hanya di BNN Provinsi NTB, dan jangan lupa ikuti juga Instagram, TikTok, dan YouTube kami karena di sana banyak konten-konten yang menarik. Oke, Kak Ayu, aku Putri dan Kak Ayu di sini pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya CNS.